Halo para pelajar yang sedang menimba ilmu di bidang matematika diskrit. Selamat datang di channel ini ya. Di video kali ini, kamu akan mempelajari salah satu materi menarik dari matematika diskrit, yaitu graf. Secara konseptual, graf merupakan representasi dari suatu permasalahan dengan menggunakan objek-objek berupa lingkaran, di mana setiap lingkaran tersebut dapat terhubung satu sama lain menggunakan sekumpulan garis. Dalam teori graf, lingkaran-lingkaran tersebut disebut sebagai simpul atau node. Sedangkan garis-garis yang menghubungkan lingkaran-lingkaran yang ada umumnya disebut sebagai sisi atau edge. Coba perhatikan kedua gambar ini ya. Pada gambar yang di sebelah kiri terdapat 6 buah lingkaran. Lingkaran-lingkaran tersebut dalam graf namanya node ya. Nah, garis-garis yang menghubungkan setiap lingkaran kita namakan sisi atau edge. Begitu juga kalau kita lihat gambar di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada sekumpulan huruf atau titik-titik dari A sampai G, di mana titik-titik tersebut terhubung oleh sekumpulan garis. Titik-titik itu pada dasarnya menyimbolkan suatu lingkaran. Titik-titik itu dalam teori graf namanya simpul atau node. Sedangkan garis-garis yang menghubungkan setiap titik adalah sisi atau edge. Jadi, pada dasarnya, graf merupakan representasi grafis yang menyederhanakan persoalan menggunakan sekumpulan lingkaran yang terhubung oleh sekumpulan sisi atau garis. Lalu, kapankah kita menggunakan graf? Tanpa disadari, pada dasarnya kita sudah sering menggunakan graf dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja ketika kamu membuka GPS atau aplikasi peta dalam HP kamu. Ketika kamu melihat peta, pada dasarnya semua titik-titik yang ada pada peta tersebut merupakan representasi grafis dari suatu lokasi, entah itu mall, rumah sakit, kampus, atau semacamnya. Nah, titik-titik tersebut pada graf dinamakan sebagai suatu simpul. Coba kamu lihat gambar di sebelah kanan ya. Di sini misalkan saja terdapat sekumpulan moda transportasi di mana setiap alat transportasi tersebut berada di titik-titik yang berbeda. Nah, garis-garis yang menghubungkan antar alat transportasi dalam kasus ini adalah sisi. Jadi, ketika kita menggunakan suatu aplikasi peta, dan kita ingin pergi dari suatu kota A menuju kota B, lalu ada rute yang menghubungkan kedua kota tersebut, maka pada dasarnya kota A dan kota B dalam teori graf ini dinamakan sebagai suatu simpul. Sedangkan rute yang diambil atau sisi yang kita ambil untuk pergi dari kota A menuju kota B itu dinamakan sebagai edge dalam teori graf. Sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk membahas materi tentang graf ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu referensi utama yang saya gunakan di dalam membangun slide ini. Referensi utama yang saya gunakan berasal dari Bapak Rinaldi Munir. Beliau merupakan mantan pembimbing S1 saya ketika saya berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Beliau merupakan pengarang buku yang hebat. Jika kamu ingin mendalami lebih dalam teori tentang matematika diskrit, kamu bisa mempelajari lebih lanjut buku-buku yang disusun oleh beliau. Secara formal, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Penulisan suatu graf, yang dalam hal ini disimbolkan menggunakan huruf G, disimbolkan menggunakan dalam kurung V, E. Hal ini mengindikasikan bahwa V merupakan suatu himpunan tidak kosong yang terdiri atas sekumpulan simpul, di mana simpul tersebut disimbolkan menggunakan V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Di lain pihak, simbol E merepresentasikan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Sisi-sisi atau edge ini dalam teori graf kita tuliskan menggunakan kurung kerawal E1, E2, dan seterusnya hingga En. Nah, supaya kamu lebih jelas tentang penerapan suatu graf, sekarang coba perhatikan slide ini ya. Di sini ada 3 buah graf yang sudah digambarkan, yaitu G1, G2, dan G3. Di sisi sebelah kanan,
kamu bisa melihat bagaimana kita merepresentasikan graf-graf di sebelah kiri menggunakan notasi matematis. Kalau kita lihat, misalkan sekarang kita berfokus ke graf G1 ya. Di G1 ada 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Maka penulisannya adalah seperti ini. V sama dengan 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan sisi-sisinya? Kalau kita lihat di G1 ada 5 buah garis, yaitu garis yang menghubungkan simpul 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Jadi, ketika kita ingin menuliskan sisi-sisi tersebut, kita dapat menggunakan simbol seperti ini, yaitu E sama dengan sisi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Sisi dalam graf disimbolkan menggunakan kurung seperti ini ya. Jadi, kalau kamu menuliskan sisi yang menghubungkan 1 dan 2, atau menghubungkan simpul 1 dan 2, maka kamu menulisnya kurung 1, 2. Jadi, kalau kamu melihat simbol kurung 3,4, artinya ini merupakan sisi yang menghubungkan simpul 3 dan simpul 4. Mari kita beralih ke graf G2. Pada graf G2 terdapat 4 buah simpul juga, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi, penulisannya juga serupa dengan graf G1, yaitu V sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan sisinya? Nah, di sini kalau kita lihat ada berapa macam sisi? Ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Jadi, pada graf G2 terdapat 7 buah sisi, yaitu E1, E2, E3, hingga E7. Kalau dituliskan secara matematis, E1 itu menghubungkan 1, 2. Jadi, E1 kita tuliskan sebagai pasangan 1,2. Lalu, E2 itu menghubungkan 2 dengan 3. Jadi, kita tuliskan menggunakan simbol 2,3. Begitu seterusnya. Jadi, kalau kita lihat ada E3 juga. E3 menghubungkan 1 dengan 3, jadi kita tuliskan 1,3. E4 juga menghubungkan 1 dengan 3. Jadi kita tuliskan 1,3 sebanyak 2 kali. Sesuai dengan gambarnya ya. Kalau kita perhatikan pada graf G2, simpul 1 dan 3, terdapat 2 buah sisi ya, yaitu sisi E3 dan E4. Jadi, dalam representasi matematisnya, kita tuliskan E3 dan E4 menggunakan simbol 1,3 sebanyak 2 kali. 1,3 yang pertama untuk menyimbolkan E3, 1,3 yang kedua menyimbolkan E4. Begitu juga ketika kita ingin menggambarkan sisi yang menghubungkan simpul 3 dan 4 pada graf G2. Di sini, simpul 3 dan 4 terhubung oleh 2 buah sisi, yaitu E6 dan E7. Jadi, kedua buah sisi ini perlu kita tuliskan sebanyak 2 kali juga, yaitu 3,4 yang pertama untuk E6 dan 3,4 yang kedua untuk E7. Sekarang kita beralih ke graf G3. Graf G3 pada dasarnya memiliki pola yang mirip dengan graf G2, di mana terdapat 4 buah simpul yang terhubung oleh sekumpulan sisi. Yang membedakan G2 dengan G3 yaitu adanya sisi E8. Sisi E8 menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3 itu sendiri, sehingga berbentuk suatu lingkaran. Oleh karenanya, yang membedakan penulisan G2 dan G3 terletak di titik ini, yaitu adanya sisi 3,3. Dalam graf, sisi 3,3 kita namakan sebagai sisi gelang, karena titik awal dan titik akhirnya sama, sehingga membentuk sisi berupa gelang. Pada graf, terdapat sisi yang dinamakan sebagai sisi ganda. Sisi ganda merupakan sisi-sisi yang menghubungkan 2 buah simpul lebih dari 1 kali. Pada contoh ini, misalkan kita lihat di graf 2 ya,
Sisi E3 dan E4 merupakan sisi ganda, karena keduanya menghubungkan simpul 1 dan 3 sebanyak lebih dari 1 kali. Begitu juga dengan sisi E6 dan E7, itu merupakan sisi ganda, karena kedua buah sisi ini menghubungkan simpul 3 dan 4 lebih dari 1 kali. Dalam teori graf terdapat beberapa variasi graf. Pada slide sebelumnya, graf 1 kita namakan sebagai graf sederhana. Graf sederhana merupakan suatu graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun sisi gelang. Graf G2 pada slide sebelumnya kita namakan sebagai graf ganda. Graf ganda merupakan suatu graf yang mengandung sisi ganda. Berikutnya, G3 kita namakan sebagai graf semu. Suatu graf dikatakan sebagai graf semu apabila graf tersebut mengandung sisi berupa sisi gelang. Berdasarkan keberadaan sisi ganda ataupun sisi gelang dalam suatu graf, pada dasarnya graf dapat dikategorikan menjadi dua buah jenis. Yang pertama adalah graf sederhana. Pada graf sederhana, tidak terdapat satupun sisi ganda ataupun sisi gelang. Contohnya adalah graf G1. Di lain pihak, ada kategori graf kedua, yaitu graf tidak sederhana. Pada graf tidak sederhana, setidaknya terdapat minimal satu buah sisi ganda atau satu buah sisi gelang. Graf G2 dan G3 pada contoh ini menunjukkan keberadaan suatu graf tidak sederhana. Berdasarkan orientasi arah yang dimiliki suatu sisi pada suatu graf, maka graf dikategorikan menjadi dua buah jenis, yaitu graf tidak berarah dan graf berarah. Pada graf tidak berarah, sisi yang menghubungkan dua buah simpul tidak memiliki orientasi arah. Sedangkan pada graf berarah, setiap sisi yang menghubungkan dua buah simpul pasti memiliki orientasi arah. Artinya, ada titik asal dan ada titik akhir. Coba perhatikan kelima buah graf ini. Pada graf ini, G1, G2, dan G3 merupakan graf tidak berarah. Sedangkan graf G4 dan G5 merupakan graf berarah. Kalau kita lihat, suatu graf dinamakan graf berarah pasti memiliki sisi yang berwujud suatu tanda panah, di mana ada titik awalnya dan ada titik akhirnya. Sedangkan pada graf tidak berarah, sisi dituliskan menggunakan garis biasa saja tanpa keberadaan tanda panah. Kalau kita perhatikan lebih lanjut graf G4 dan G5, di sini dapat terlihat bahwa pada graf G4 dikategorikan sebagai graf berarah biasa saja. Sedangkan pada graf G5, ini dinamakan sebagai graf ganda berarah. Kenapa graf ganda berarah? Karena kalau kita perhatikan pada simpul 3 dan simpul 1 graf G5, terdapat dua buah sisi yang memiliki titik asal dan titik akhir yang sama, yaitu menghubungkan antara simpul 3 dan simpul 1. Sedangkan pada graf G4, tidak terdapat dua buah sisi yang menghubungkan titik awal dan titik akhir yang sama. Pada graf G4 memang terdapat dua buah sisi antara simpul 1 dan simpul 2. Tapi di sini titik asal dan titik akhirnya berbeda. Jadi, pada graf berarah, titik awal dan titik akhir sangat menentukan identitas sisi tersebut. Kalau pada graf tidak berarah, titik awal dan titik akhir suatu sisi pada dasarnya sama saja. Pada graf tidak berarah, sisi yang menghubungkan A ke B adalah sama dengan sisi yang menghubungkan B ke A. Sedangkan pada graf berarah, sisi yang menghubungkan dari A ke B adalah berbeda dengan sisi yang menghubungkan dari B ke A. Berikut disajikan resume jenis-jenis graf. Jadi, berdasarkan yang sudah kita bahas sampai slide ini,
terdapat 5 buah jenis graf, yaitu graf sederhana, ganda, semu, berarah, dan ganda berarah. Untuk kelima buah jenis graf ini, karakteristiknya ditentukan oleh 3 buah parameter, yaitu bagaimana sisinya, apakah sisi ganda diperbolehkan, atau apakah sisi gelang diperbolehkan. Jadi, kalau kamu perhatikan tabel ini, apabila terdapat suatu graf tidak berarah yang tidak memiliki sisi ganda, tapi memiliki sisi gelang, termasuk ke dalam kategori apakah graf tersebut? Kalau kita perhatikan tabel ini, maka graf tersebut termasuk ke dalam graf semu. Kenapa? Karena di dalam graf tersebut terdapat sisi gelang. Jadi, suatu graf dikatakan sebagai graf semu apabila graf tersebut boleh memiliki sisi gelang, walaupun graf tersebut tidak memiliki sisi ganda. Berikut disajikan beberapa contoh penerapan graf. Pada slide ini, misalkan terdapat suatu rangkaian listrik seperti yang ditampilkan pada gambar A. Pada gambar A ada 6 buah titik, di mana setiap 2 buah titik terhubung oleh 1 buah sisi. Sisi tersebut bisa berupa hambatan, ataupun bisa berupa suatu sumber tegangan listrik. Nah, representasi dari permasalahan yang A dapat kita tuliskan menggunakan notasi graf seperti pada gambar B. Berikutnya, kalau kamu masih ingat pelajaran kimia, kita sering menggunakan graf di dalam menuliskan isomer senyawa kimia karbon. Misalkan saja CH4, C2H6, ataupun C3H8 menggunakan simbol-simbol seperti ini. Sekarang, kamu sudah mulai paham kan kapan sih sebenarnya graf itu digunakan? Kita juga sering loh menggunakan graf dalam pelajaran biologi, misalkan saja ketika kita mempelajari rantai makanan. Pada rantai makanan, hewan-hewan yang terlibat di dalam rantai makanan tersebut dalam teori graf merupakan suatu simpul. Sedangkan hubungan antara siapa memakan siapa itu bisa disimbolkan menggunakan suatu sisi. Dalam rantai makanan, tentu saja siapa memakan siapa itu penting. Oleh karenanya, sisi yang digunakan di dalam menyimbolkan suatu rantai makanan merupakan sisi berupa sisi berarah. Jadi, rantai makanan merupakan contoh penerapan di mana suatu graf berarah digunakan. Dalam teknik informatika, kamu juga bisa menggunakan graf untuk menguji suatu program. Dalam slide ini, misalkan saja terdapat suatu program yang bertujuan untuk meminta pengguna memasukkan suatu angka, di mana selama angka yang dimasukkan pengguna bukan 9999, maka program akan terus melakukan perulangan. Program hanya berhenti jika pengguna memasukkan angka 9999. Berikutnya, jika pengguna memasukkan angka negatif, maka program akan memberikan notifikasi warning berupa masukkan angka tidak boleh negatif. Jika pengguna memasukkan angka bukan negatif, maka program akan menambahkan variabel yang dimasukkan pengguna, yaitu X, menjadi 10 lebih besar dari angka sebelumnya. Setelah itu, program akan meminta pengguna memasukkan angka kembali. Program akan terus melakukan perulangan sesuai dengan kondisi yang terdapat pada kode ini. Nah, kode ini jika direpresentasikan menggunakan notasi graf akan seperti gambar berikut. Pada gambar ini terlihat simbol grafik yang merepresentasikan bagaimana alur kode program yang ini. Jadi, kalau kita lihat, simpul 1 pada graf ini menyimbolkan notasi matematis untuk melakukan instruksi pembacaan nilai X. Sedangkan simpul 2 mengindikasikan posisi perulangan dimulai, yaitu ketika X atau variabel yang dimasukkan pengguna bukan 9999, maka
program akan terus melakukan perulangan. Perulangan hanya akan berhenti ketika program mendeteksi pemasukan angka 9.999. Apabila itu terjadi, maka program akan beralih dari simpul 2 menjadi simpul 7. Kemudian, jika pengguna masuk ke dalam perulangan, yaitu dari simpul 2 ke simpul 3, maka masukan pengguna akan dicek oleh program apakah lebih kecil dari 0 atau tidak. Jika iya, maka program akan beralih ke simpul 4. Jika tidak, program akan beralih ke simpul 5. Berikutnya, apa yang dilakukan program? Baik itu program dari simpul 4 ataupun simpul 5 akan otomatis beralih ke simpul 6, di mana pada simpul 6, program akan meminta pengguna memasukkan kembali suatu bilangan. Setelah dari 6, program kembali ke simpul 2, mengecek apakah masukan pengguna merupakan 9.999 atau tidak. Program akan terus berulang sesuai dengan skema graf yang ini. Jadi, dengan menggunakan graf, kamu bisa lihat bahwa representasi persoalan di atas dapat terlihat lebih mudah untuk dipahami dengan menggunakan notasi graf di bawah. Contoh lain dari penerapan suatu graf dapat dilihat dalam proses pemodelan vending machine. Kamu tahu kan, ketika kita ingin berbelanja di suatu vending machine, kita perlu memasukkan sejumlah uang. Jika uang tersebut sudah sesuai dengan harga barang yang kita inginkan, maka vending machine akan mengeluarkan barang yang ingin kita beli. Jika uangnya masih kurang, maka vending machine akan terus menunggu hingga jumlah uang yang dimasukkan pengguna sesuai dengan harga suatu barang. Nah, bagaimana memodelkan vending machine ini menggunakan graf? Yuk kita lihat ya. Misalkan saja kita ingin melakukan pemodelan terhadap cara kerja suatu vending machine yang menjual minuman seharga Rp15.000. Andaikan saja vending machine tersebut hanya dapat mengenali uang Rp5.000 dan Rp10.000 saja. Bagaimana cara kerja vending machine tersebut? Coba kita lihat gambar ini baik-baik ya. Di sini kita perlu membuat 4 buah simpul, yaitu simpul A, B, C, D, di mana masing-masing simpul merupakan representasi dari kondisi uang yang saat ini sudah diterima oleh vending machine. Simpul A menyimbolkan bahwa saat ini Rp0 sudah diterima oleh vending machine. Simpul B menyimbolkan bahwa Rp5.000 sudah dimasukkan pengguna. Yang C, Rp10.000 sudah dimasukkan, dan yang D merepresentasikan bahwa sudah ada Rp15.000 atau lebih dimasukkan oleh pengguna. Artinya, pada simpul D, vending machine sudah boleh mengeluarkan minuman yang dijual kepada pengguna. Dalam mata kuliah lain, simpul-simpul ini sering juga disebut sebagai state. State berarti kondisi dari suatu permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, karena vending machine ini hanya dapat menerima uang Rp5.000 atau Rp10.000, maka kita perlu memodelkan kemungkinan-kemungkinan uang yang dimasukkan oleh pengguna. Misalkan saja dari simpul A, pengguna tidak memasukkan uang apapun, maka posisi pengguna atau dalam hal ini state pengguna akan tetap berada di A. Ketika pengguna memasukkan uang Rp5.000 dari state A, maka pengguna akan beralih ke simpul B. Di lain pihak, jika pengguna memasukkan Rp10.000 dari kondisi simpul A, maka pengguna langsung beralih ke simpul C. Hal ini kalau kita lihat terus berlanjut hingga pengguna memasukkan uang minimal Rp15.000. Jadi, kalau misalkan saja pengguna mempunyai uang Rp10.000 sebanyak 2 buah, maka yang pertama
pengguna akan beralih dari simpul A ke simpul C. Setelah itu, pengguna akan beralih dari simpul C ke simpul D. Bagaimana dengan kembaliannya? Jika kita membahas tentang bagaimana vending machine melakukan pengembalian uang, maka kondisi graf yang merepresentasikan alur kerja vending machine perlu diubah supaya lebih kompleks. Tapi, itu akan kamu pelajari lebih lanjut dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata. Dalam hal ketika kita membahas teori tentang graf, representasi alur kerja vending machine cukup perlu disederhanakan seperti ini saja, di mana vending machine hanya akan mengeluarkan minuman pada state D atau pada simpul D ketika uang yang dimasukkan pengguna minimal Rp15.000. Dalam kasus ini, vending machine tidak digambarkan tentang mekanisme pengembalian uangnya ya. Jadi, jika uang yang dimasukkan pengguna lebih dari Rp15.000, vending machine tidak melakukan pengembalian uang. Pada graf ini, sisi-sisi yang dituliskan menggunakan huruf V mengindikasikan bahwa suatu kondisi otomatis berubah tanpa dilakukan aksi apapun. Jadi kalau kita lihat di simpul A, B, C, kondisi simpul tidak akan berubah ketika tidak ada dilakukan aksi apapun. Jadi misalkan uang yang terkumpul saat ini Rp0 atau berada dalam simpul A, maka state kondisinya atau simpulnya akan tetap berada di A walaupun tidak dilakukan aksi apapun. Berbeda dengan ketika kita berada di kondisi D. Pada simpul D, ketika kita tidak melakukan aksi apapun, di mana vending machine sudah menerima uang yang lebih dari cukup, vending machine akan mengeluarkan minuman yang kita beli, lalu beralih kembali ke simpul A. Oke. Sekian dulu ya sesi untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.